Nah itu pas habis lihat peserta, aku mau jalan balik ke tempatnya yang pada istirahat itu. Pas putar balik di situ ada sosok pocong utuh di situ. Itu pertama kalinya aku Pocong utuh. Nah, sing ra utuh wis tau nonton lho. belum, ya itu langsung sekali. Is it true what they say? Nothing in life is free. Are you looking this way? Surely this can't be. I know that you ain't like the other ones. March to a different beat, babe, banging a different drum. I think I told you before. Yoi, kita di Cemoro Kandang di ketinggian berapa tuh? 1800 mdpl di Gunung Lawu. Ceritanya lagi napak tilas, bro. Kayak di sana itu ada gunung Raketok ya, bro ya. Tadi ada videonya. Oh. Nah, itu. Dulu kita ke sana pas mau datang ke surveinya Mapala UNS ya, Mapala Eva. Ya. Ufa. Jam ya sampai sini itu jam 8 malam. Itu udah sepi banget, nggak ada orang yang daki lah. Nah, posisinya si teman-teman kita itu ada di tengah hutan di Lembah Mutu. Nah, sebutannya kita Lembah Mutu, tapi sebenarnya orang enak sebutannya jenenge. Ya kayak area camp area gitu, tapi di tengah hutan, di tengah lembah. Nah, kita nyusul ke sana malam. Berdua. Rutenya kita biasa. Kita naik ke Mongkrang. Naik dulu, habis itu Turun. itu malam Jumat kayaknya. Apa malam apa, bro? Malam Sabtu dong. Malam Minggu malah. Ora bro, nek minggu rame kayak. Malam Sabtu. Malam Sabtu kan enggak ya weekend ya, tapi enggak terlalu rame lah, sepi banget. Sampai atas masih ada orang camp, cuma beberapa orang. Terus habis itu kita turun. Nah, turun itu beda jalur sama yang naik ya. Jadi kita naik terus habis itu turunnya itu ke arah yang lain, ke arah yang bukitnya Lurus. itu. Nah, Lurus ke arah, berarti ke arah selatan. Itu posisinya itu udah nggak ada jalur, jadi kita harus buka jalur sendiri. Jadi kayak semak-semak apa ya, rumput-rumput tinggi gitu, tingginya sekitar seorang, hampir 2 meter ada tinggi rumputnya itu. Kita harus membelah-belah ini loh. Nah, kita harus membelah-belah. Nah, itu kira-kira perjalanan dari atas ke bawah itu bisa setengah jam lebih. Ya hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Nah, Soalnya malam. itu cuma berdua doang. Nyari jalan dulu. Posisi kan udah lulus, udah lama nggak ke situ. Jadinya agak lupa ingat jalannya. Harus nyari jalan setapak, malam-malam nggak kelihatan. Wih, center ya kursi ya kayaknya, Bre. cuma satu center karena cuma dia nggak persiapan. Nah, dipikirkan kan di sana udah ada orang yang nunggu, ya salah satu center aja. Perjalanan turun tuh lumayan jauh. Jadi pas di tengah-tengah itu posisiku di depan ya, Mas. Aku di depan, jenengan di belakang. Kan cuma satu jalur toh, nggak bisa jejeran. Nah, itu nggak ada angin ya kayak.
waktu itu nggak ada angin. Jadi kayak kayak hening renek suara apa lah bro. Tapi dingin. Nggak ada angin, nggak ada angin, jadi nggak ada suara angin sama sekali. Jadi yang kedengeran cuma langkah kaki kita sama suara nafas kita. Nah, waktu di tengah perjalanan itu, aku ngerasa kayak ada orang jalan itu di belakang sendiri, di belakangnya ini. Itu ada orang jalan. Tak pikir suara langkah kaki gitu loh. Nah, aku diem aja. Sebenarnya agak curiga tapi nggak berani nanyain ya. Cuma paling bilang aman bro, iya. Tak tanyain aman itu cuma diem aja sepanjang perjalanan itu. Pas waktu itu diem bro, ya so lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Nah sampai di bawah itu udah mulai ada, kan itu bukitnya itu udah nggak ada vegetasi pohon-pohon ya, jadi agak udah ke atas itu tinggal apa namanya perdu-perdu gitu ya, rumput-rumput gitu. Nah itu kalau kita udah ke bawah bukitnya itu baru ketemu pohon. Nah udah kita masuk pohon, aku berani nanya nih ke temanku, bro, kowe mau ngrungokke ana swara wong mlaku nang mburimu? Tadi ada suara orang langkah kaki di belakangmu enggak? Nah terus iki jawab, iya kan? Jawab. Pokoknya dia langsung Podo. Ternyata pas aku tanya dia, aku madep belakangnya, dia rupanya dah beda, rupanya dah merinding gitu. Nah dari tadi ternyata dia juga ngerasain yang sama, cuma diem aja. Pas sampai di bawah, pas mulai di pohon-pohon itu baru kita nyadar ya. Ternyata emang ada dari tadi ada langkah kaki yang ngikutin kita. Nah terus itu posisi dingin banget. Kayak ngerasa piye bro? Pas bar sadar terus ngerasa habis menyadari ada orang yang mengikuti kita, sesuatu yang mengikuti kita ngobrolkan itu, tiba-tiba apa? Ya ada angin. Kayak nih, kayak jari wis ora adem loh, jadi suhunya berubah. Jadi yang awalnya itu piye to kayak lali aku. Ora. Pas ceritoan wis midho kan wis midho ning masuk hutan. Pas udah masuk hutan, istirahat di bawah pohon besar. Nah pas sampai situ baru kita berani buka omongan. Dari atas pas masuk hutan itu udah beda, udah agak anget soalnya udah mulai ada pepohonan besar. Tapi habis cerita itu langsung hawanya dingin lagi, padahal pas di situ udah anget kayak ada angin, padahal nggak ada angin. Aku dinginnya ini kayak dingin angin bro, dingin suhu, jadi kayak di sumber angin tapi padahal nggak ada angin. Nek masalah suhu itu, aku pernah kemarin pas 17 Agustus tuh ngecamp di sini sama rumah teman-teman desaku. Yo ning nggon sing ngarep sendang, depan sendang. Nah, di hutan bawah itu ada sendang. Malam itu aku masih di depan tenda, itu di luar tenda loh ya. Di luar tenda itu ngobrol-ngobrol sama temen. Aku cuma pakai kaos gini Rok. Itu enggak sama sekali enggak kedinginan. Maksudnya ya aku pikir paling itu emang suhunya emang lagi enggak dingin. Begitu saya masuk ke tenda, saya izin mau tidur duluan. Masuk ke tenda, terus aku pakai jaket, langsung udaranya jadi dingin. Suhunya langsung jadi dingin banget. Itu aneh sebenarnya. 2 kali ngerasain kayak gitu di bawah ini. Dan itu kayaknya lah kuwi ning nggon tempat kuwi kayaknya kuwi cerita ya, Bro ya. Iya, pas kejadian di situ itu pas Diksar Gova tahun berapa ya berarti ya? Sekitar 2018 atau 2019 itu Diksarnya di situ. Oh, berarti ring 2000 wis lulus, Bro. Aku lulus 2019 awal ya. 2019 awal. Berarti 2019 akhir Diksarnya itu. Aku sebagai alumni datang ke situ pas hari terakhir itu acaranya randonya ada acara malam. Habis sesi malam itu biasa dari panitia terutama yang alumni itu kan ada beberapa orang. Kalau saya dulu pas itu 2 atau 3 orang, ditambah anggota aktif itu 2 atau 3 orang juga, itu bagian P3K sama bagian tim acara. Mah kaya sidang skripsi lho.
Cerita intinya wae masih pas Lah yo, ceritanya. lah kan bikin cerita nih. Oh, ngono ya sih ya. Pas bersesi, habis sesi itu kita istirahat di dekat tempat yang buat ngecampnya Mas Faiz itu. Sambil nunggu peserta itu belum jalan. Nah, pas pada istirahat itu aku iseng-iseng jalan-jalan sendiri sambil lihat pesertanya udah jalan belum. Soalnya jalannya agak jauh. Pas jalan sendirian itu sebenarnya sama temennya yang barenganku 5 orang tadi jaraknya cuma deket 10 meteran paling 10 meter paling maksimal, tapi cuman ketutup semak-semak, jalannya agak menggok gitu, ketutupan semak-semak antara aku sama temanku yang 5 orang itu. Pas di situ habis ngelihat peserta masih jauh belum mulai jalan, aku mau balik lagi ngumpul sama temanku yang 5. Posisimu dewe, posisimu Dewe sendiri. pas itu sendirian. Ning alas wis dewe betul. Nah, ya ada 5 orang tapi itu loh jaraknya. Jaraknya jauh-jauh. Kira-kira 10. nek pirang meter? Itu 10 meteran. Sebenarnya kalau kerungu tuh. omong-omongan dekat bisa, tapi kan udah malam jam 10 ke atas. Soalnya kan lokasinya ini kayak terus ketutup semak, terus ketutup semak. Jadi semak Kayak area semak gitu. iklan. Iklan. Nah itu pas habis lihat peserta, aku mau jalan balik ke tempatnya yang pada istirahat itu. Pas putar balik di situ ada sosok pocong utuh di situ. Itu pertama kalinya aku Pocong utuh. Nah, sing ra utuh wis tau nonton lho. belum, ya itu langsung sekali lihat langsung utuh. Pertama itu langsung wah, terus langsung dingin semua, ya wis jalan kaki balik ke temen-temen. Sampai di sana langsung mencairkan suasana, ngobrol-ngobrol yang lain. Baru cerita pas sampai di campnya panitia itu, baru cerita sama yang lain gini. Ya udah cuman jadi bahan bercandaan pas di sana. Walaupun itu malamnya pas sama Mas Adit, itu namanya juga alumni Gopa, pas acaranya ya sama itu. Kita lagi nongkrong biasa. Yang 3 orang tadi tidur duluan, yang 2 yang masih melek aku sama Mas Adit. Enggak. Pas posisi kan kowe balik ya. Kowe balik saka bar nilai wong, kowe arep ngumpul meneh ning kanca-kancamu, arep ketemu lagi teman-teman. Itu apa posisi apa pocongnya itu di mana loh, di area mana itu? Ya di area Kowe kan di jalan ya, di setapak toh. Di semak-semak berarti. Kak kiri kanan di depan semak-semak. Kalau pas berarti di jalan, di tengah, orang apa kuwi sosoknya di tengah jalan. di tengah jalan utuh, jadi di situ pas nggak ada apa-apa. Pocongannya itu kan di daerah Sabana, kayak Sabana luas gitu di situ. Kan semuanya sini. Terus kan tempat camp agak luas loh. Berarti kuwi arahmu sing arah mbok parani kuwi pocongnya tengah-tengah. Hati kok nyegat kowe ngono. Orangnya gat ning samping kananku. Oh, ning Kan samping nenek dalan kanan. loro kayak. Oh, silangan ya, simpangan. Oh, jadi aku kan sing sebelah dalan sing samping Oh iya. cedak jurang jero ae. Iya, Sing iya. cedak sendang. Apa pocongnya sing dalan sing tengah. Sing Oh, dalan tengah gede rocokan. Iya. Nek lurus terus tekan camp sing Sabana apik lho. Ah. Pinus-pinus lho. Nah, pocongnya ning kono kuwi. Utuh kuwi gak enak apa-apa ning kono. Terus bareng delok habis lihat terus kowe piye, Bro? Ya wis biasa wae, jalan kaki terus mbok salami, enggak biasa wae. Biasa wae mlaku. Biasalah. Biasa aja jalan balik terus cerita-cerita sama Mas Adit. Soalnya kan pas berangkat ke situ juga berdua tuh sama Mas Adit. Sama-sama udah alumni. Nah, itu terus malamnya malah itu 2 orang juga sama-sama denger suara cewek nangis. Neng yo pas anu. Ya itu Pas- pas acaranya sama. Nunggu peserta lagi. Peserta kan cara malam itu dikumpul. Kok peserta ya sing nangis? Ora, peserta kan jauh itu. Peserta jauh, ngumpul jadi satu, baru jalan satu-satu. Nah, itu kita sebagai kayak yang jaga jalur gitu biar pesertanya nggak tersesat, nggak menggok gitu jalannya. Pas di situ yang 3 udah mapan tidur, aku sama Sadin masih melek cuman tiduran. Lagi Bro. Stop saya. Oleh area lihat. Halo, kembali lagi bersama kita. Kekat. Bro, mau cerita tentang kamu. Ya kita lanjut cerita tadi pas Diksar Mapala Gova itu. Tadi kan pas nyampe di camp sama panitia yang lain itu kita jaga jalur 5 orang, yang 3 udah tidur, yang masih melek 2 orang, saya sama namanya Mas Adit. Tuh pas di sana ya cuma tiduran biasa.
Itu apa itu setelah kejadian kowe nemoni pocong. Setelah kejadian nemu pocong, Terus pada kumpul di kumpul di Camp balik Ariane. dulu ke area panitia, harus dibagi lagi ke titik-titik. Nah, itu saya ikut ke situ di jalur buat jaga jalur lah, buat lewatnya peserta biar pesertanya nggak miring gitu loh. Oh, kayak pos jaga jalur gitu. Jalannya. Berapa orang, Mas? Itu ada 5 atau 6 orang juga 5, sama. 6 orang. Tapi yang tinggal 2 orang itu alumni 2 orang, sama-sama dengar suara cewek nangis. Pertama cuma diem aja, satu diem tiduran, aku juga tiduran sambil main HP, masih ada sinyal. Nah, terus itu denger itu langsung diem semua, langsung Mas, kerungu Mas. Sing ora, enak, Ding, yang sing pertama Mas Adi dulu, baterainya lemah. Lanjut. Yang pertama Mas Adi dulu, Bim, kerungu suara ora Bim? Lagi wae Mas. Oh, suara wong wedok nangis. Oh, saka kono. Oh, wah, bener Mas. Berarti double kill ki, mau perlu pocong saiki dikai wedok genti ya. Udah. Itu malam foto, Bro. Malam Sabtu, malam Minggu. Enggak, itu sebelum berarti malam Rabu lah, Selasa malam. Ya. Itu udah hari terakhir kok di sana. Emang kalau di Gunung Lawu kan terkenal mistis ya. Tapi sebenarnya kalau apa namanya, kalau kita nggak terlalu peka, nggak terlalu memperhatikan masalah itu, sebenarnya nggak. Aku sendiri selama berapa kali naik Gunung Lawu itu jarang, maksudnya jarang apa namanya nemuin hal semacam itu. Tapi kalau ke Lawu Selatan itu, ke pegunungan Lawu Selatan itu yang Mungkrang itu malah ya 2 kali itu, malah 2 kali saya kena. Malah lebih angker di sana. Soalnya itu Jarang dijamah orang. Dan ada arca ya di atas sih, Mas. Itu di Gunung Sidorambing kalau itu. Kalau anak-anak Mapala mungkin yang lebih tahu daerah Ada situ. berapa bukit Mas di sana? Banyak Yang itu. paling dekat sini ya. Yang paling dekat yang kelihatan yaitu Gunung Sidorambing sama Gunung Mungkrang. Mongkrang itu kalau kita lihat ke selatan, itu kan ada kayak gunung, bukit itu. Belakangnya ada bukit lagi baru Mongkrang. Yang paling gede kayak landasan helikopter bentuknya. Nek sing Sidorambing. Sidorambing itu yang 2 tuh, yang samping dari Cemoro Sewu itu lurusnya pas. Oh iya, depannya apa itu namanya, tower itu. Tower Cemoro Sewu, Oh, base iya. camp Cemoro Sewu itu yang kiri. Kalau dari Cemoro Sewu hadap ke selatan berarti ya yang kiri Sidorambing, yang kanan anak Sidorambing. Dulu pas saya waktu masih anggota muda itu kan lewat situ nemu arcanya itu yang di Gunung Anak Sidorambingnya. Itu kan ya ceritanya Nemu arca nih. nggak di situ. sengaja, soalnya harusnya kita tujuannya ke Gunung Sidorambingnya yang belakang, malah naik salah tujuan ke Anak Sidorambing itu, malah nemu itu. Ya wis. Arca apa, Mas? kayak yang dicanji gitu sih. Maksudnya ada bentuk orang. Bentuknya ya kayak dewa itu loh. Wah, Dewa 19. 19 berarti ono once barang. Yo, kalau di bawah nyari di Sidorambing itu ya sing sendang itu ya. Kalau Sidorambing sebelah utaranya jurang. Kalau selatan itu hutan-hutan. Tidak terjamah kalau itu. Udah tersama. Biasanya dipakai latihan Kopassus itu, kandang menjangan Kopassusnya Solo. Cuma masih ada apa ya? Masih banyak kayak macan kumbang itu masih banyak. Kemarin itu saya pas camping di sana waktu tahun lalu itu, nah ini ada cerita unik Mas. Sampeyan lah ngerti sing yo apa wis jenenge sumber mata airnya itu toh. Itu kan ke bawah banget toh. Pas kejadian malam itu aku ngecamp itu toh, pagi aku bangun sendiri mau sholat subuh toh, teman-teman ya pada biasa tidur. Aku meh gugah rene sing tangi, aku meh golek banyu angel Mas. Jadi Terpaksa apa namanya harus turun. Padahal itu masih masih agak-agak gelap Jam 9 ya. pagi. Sholat subuhmu jam 9 toh. Iya jane iya. Itu belum ada orang. Tak kirain tuh di situ cuma ada saya sama kelompok saya doa. Ternyata saya beranikan turun ke bawah. Nah, ternyata di bawah itu kan di sendangnya itu kayak ada gubuk-gubuk itu. Emang. Ternyata di gubuk itu ada ada 1 pasangan bapak ibu itu tinggal di situ.
Itu orangnya itu semacam apa ya? Saya wawancara, saya tanya-tanyain ada apa Pak di sini. Ternyata bukan orang situ dan emang dia nomaden, jadi tinggal di hutan-hutan. Jadi punya apa ya? Punya prinsip saya harus menjaga hutan ini, menjaga itu, tapi pindah-pindah. Nah, dia punya misi menanam pohon di sana. Jadi masuk ke hutan, dia tanam pohon. Nggak tahu ya dia dapat, tapi hidupnya kayak gitu, ya hidupnya kayak gitu. Atau dia punya pekerjaan apa selain itu, tapi dia selalu di hutan dan kalau udah berapa bulan di situ menetap di situ terus dia pindah lagi ke hutan lain, ke Jawa Timur, terus ke yang lain lah pokoknya. Nah, itu dia cerita pas sering ketemu sama macan. Ketemu suara pas malamnya itu dia tanya ke saya, Mas di atas katanya apa dengar suara macan nggak? Wah enggak Pak, padahal saya cuma ya ngecamp di atasnya. Itu yo lumayan jauh sih, turunnya soal 30 meter. Ono tuh? Kurang. Ya nek pokoknya. Ono ya jauh ya. Tapi curam tadi nggak kerasa. Ya seperti itulah. Dulu kok kabutnya wis medun ya. Ini jam berapa? 5 jam 5 sore. Dan ya Padahal tadi niatnya cuman ngopi tok di warung. ya ngopi. Udah lama kita Ya, udah nggak lama ketemu. Namanya jiwa-jiwa kita tergerak buat masuk hutan ya. Tarsan gitu. Wis. Ya, itu ceritanya. Kita Dikit aja. lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya kapan-kapan. Semoga ada waktu kita mau Bertemu lagi. TikTok naik Gunung Lawu ya Mas ya. Oke. Udah lama jalan bareng. Ya. LDR. 2 LDR. Satu di Solo, satu di Kudus. Yes. Yuk. Assalamualaikum. Lay it down on me. I think I told you